Champions. Ya. Malam, Bu. Selamat malam, Pak Peter, Pak Hendy. Malam, Bu Susi. Malam, Bu Ya. Susi. Malam, Bu Susi. Malam, Bu Susi. Apakah suara saya Malam, Bu jelas, Bapak Susi. Ibu? Malam, Pak Niko. Jelas. Malam, Bu Susi. Oke, Pak Raymond, thank you semuanya. Ya, Bapak Ibu, tentunya hari ini semua hadir di sini dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia. Amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, senang sekali malam hari ini kita ketemu lagi walaupun hanya secara online ya. Jadi hari ini saya lihat banyak nih, ada yang dari Papua, ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan, dari berbagai pelosok ya. Bahkan tadi ada yang saya lihat dari Arab ya Pak Niko ya, Pak Kapten Tri ya. Betul, dari Port Qasim, Pakistan. Wih, lihat luar biasa ya, hanya dengan sekotak laptop kita bisa ketemu mancanegara. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai, perkenalkan saya Susiana Cokro, saya akan memandu acara ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. Pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini dari awal sampai akhir ya. Kalau ikut depannya aja, kalau kita nonton film nggak tahu jagoannya yang menang yang mana. Kalau lihat belakangnya aja nggak tahu nih yang tadi yang jahat yang mana. Jadi Bapak Ibu pastikan melihat dari awal sampai akhir. Nah, karena Bapak Ibu malam ini sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sesuatu yang luar biasa, supaya hasilnya maksimal, bagaimana kalau kita silentkan semua handphone ya. Apalagi di rumah nih, kalau yang masih sambil nonton TV boleh dimatikan. Supaya Bapak Ibu meluangkan waktu 1,5 jam tapi hasilnya luar biasa ya. Oke, sebelum kita memulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu hari ini sangat beruntung diundang oleh pengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan suatu informasi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, hari ini pembicaranya ada seorang anak muda yang dahsyat Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, beliau adalah mantan auditor, financial analyst, dan sekarang menjalankan bisnis di bidang pendidikan dan juga penulis buku belajar anak-anak. Bayangin Bapak Ibu, seorang yang luar biasa ini akan berbagi kepada kita tentang satu peluang tentang internet. Nah, kenapa harus internet Bapak Ibu? Saya yakin hari ini semua yang ada di ruangan ini tentunya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Bayangin Bapak Ibu, apa jadinya kalau tidak ada internet? Nah, Bapak yang satu ini akan sharing kepada kita nih, bukan hanya manfaat dari internet, tapi juga manfaat-manfaat yang lain. Ya, oke. Tanpa berlama-lama, kita fokus, kita silentkan handphone. Kalau perlu matikan TV, kita fokus, kita undang Bapak Hendy. Selamat malam Pak Hendy. Selamat malam Bu Susi. Sehat ya, Bu Susi? Thank you Pak Hendy. Hari ini mau berbagi kepada kita semua nih. Nah, saya dengar Pak Hendy mau berbagi tentang hal yang luar biasa, yaitu internet. Betul ya Pak Hendy? Ya, benar Bu Susi. Oke, saya waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Hendy 40 menit ya Pak. Oke. Karena durasi. Terima kasih Pak. Bu Susi. Saya share screen dulu. Bu Susi, Pak Peter, apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum, oh ya, sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hendy. Benar seperti kata Ibu Susi ya. Background saya sebelumnya adalah mantan auditor. Saya juga adalah seorang financial analyst. Dan sekarang ini saya menjalankan bisnis pendidikan di daerah Palembang. Saya juga memfranchise-kan bisnis pendidikan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini itu kita akan berkenalan dengan sebuah peluang itu di bidang teknologi internet. Ini adalah tren. Your Internet Solution. Apa sih produk dari tren ini? Mari kita lihat. Sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat mengapa sih perusahaan ini memilih internet. Seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini baik pendidikan, perbankan, bisnis, pekerjaan, itu semuanya pakai internet. Bapak dan Ibu perhatikan nggak? Anak-anak sekarang lebih banyak mereka nonton TV yang ada di rumah atau mereka nonton YouTube, Netflix, dan sebagainya. Sekarang ini main game, apakah anak-anak main di lapangan? Tidak ya, anak-anak mainnya apa? Biasanya mereka main game Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan sebagainya. Nah, sekarang itu sekolah, bahkan di masa pandemi ini, itu benar-benar semua dilakukan dari rumah. Ayo, ngaku, siapa orang tua di sini yang pernah punya pengalaman nih, bantu anaknya cari PR, cari tugas itu lewat Mbah Google. Kebayang nggak sih kalau misalnya tiba-tiba kita kumpul PR, kumpul tugas, upload tugas, internetnya down, mati.
Ujian tiba-tiba nggak bisa submit ujian kita. Kebayang nggak ini? Apa jadinya kita itu hidup tanpa internet? Nah, sekarang company ini memasuki bidang industri internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, internet itu populasi di Indonesia, data dari APJII per 2020 itu ada 200 juta lebih. Jadi kebayangkan, kita nih sekarang lagi masuk sebuah industri bisnis yang penggunanya tuh 200 juta. Kebayang nggak sih kalau misalnya dulu kita katakanlah bisnis usaha apa? Makanan. Kita bisa hitung nggak populasinya berapa? Sekarang itu internet, baik tetangga depan, orang kiri, orang kanan, semuanya pakai yang namanya internet. Anak-anak, dewasa, orang tua, selama mereka pegang gadget, itu pasti butuh yang namanya internet. Nah, di dunia itu pengguna internet dahsyat loh ini, sudah mencapai 5 miliar, which is 65% dari populasi yang ada di dunia. Sekarang saya akan jelaskan, kenapa sih sekarang pengguna internet itu meledak seperti sekarang. Nah, di sini kalau kita lihat habit kita ya Bapak Ibu sekalian, habit, kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita bangun tidur, apa yang kita cari pertama kali? Saya ngaku dosa aja di sini, yang pertama kali saya cari itu bukan pasangan saya, bukan air minum, bukan sarapan, saya nyalain yang namanya handphone. Ya, jadi kalau kita sekarang bahkan Dirjen Lantas pun kalau kita berkendara melarang kita menggunakan handphone. Tapi apa yang terjadi? Kita kalau berkendara ada aja orang yang tiba-tiba bikin konten YouTube. Kita Google Maps, pakai Waze untuk menunjukkan arah. Jadi ini benar-benar kebayang ya. Itu internet itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Internet ini sudah jadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Kalau dulu kita sekolah, ya kita kenal ada yang namanya sandang, papan, pangan. Sekarang saya tambahin nomor 4 itu adalah internet. Jadi tanpa internet, kita tuh sekarang itu benar-benar tidak terhubung, benar-benar kesulitan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena penggunaan internet kita sekarang itu tinggi sekali, kita tuh biasanya ketemu 3 masalah. Yang pertama, sering nggak sih tiba-tiba kita lagi WA call, reconnecting, tiba-tiba sinyalnya kita lagi nonton YouTube, muter-muter. Itu biasanya kita ketemu daerah-daerah yang namanya blank spot ataupun tidak tercover oleh single operator yang ada di HP kita. Ya, jadi ini bukan dari operatornya yang jelek, tapi karena infrastruktur yang ada di tempat kita itu belum menunjang. Ya, berhubung sinyalnya kita sering ketemu lelet, otomatis saya sebelum ketemu tren itu saya pakai 2 SIM card. Saya pakai Telkomsel Halo dan saya pakai Tri. Ya, tujuannya untuk apa? Karena saya sebagai backup. Nah, backup ini otomatis kalau saya pakai 2 SIM card, Bapak Ibu tahu sendirilah kalau kita pakai 2 SIM card, yang namanya baterai itu pasti cepat drop. Pasti cepat drop. Bandingkan saja kalau kita SIM card-nya kita cabut 1, baterai kita tuh pasti tahannya lebih lama. Kalau kita pakai 2, ya udahlah, sekarang ini udah pasti cepat drop. Nah, sekarang ini perusahaan PT Trend Global Technology itu meluncurkan satu produk yang revolusioner, yang benar-benar dahsyat. Apa sih itu? Ini adalah modem Trend. Apa, Pak? Cuman modem ya? Ya, benar. Ini adalah modem yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di sini kita tuh menggabungkan 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai modem internet. Ini fungsi yang utama. Yang kedua, dia tuh berfungsi sebagai power bank. Yang ketiga, karena ini modem basisnya itu Android ya. Dia kalau di Bapak Ibu lihat layar saya itu bentuknya seperti handphone. Bentuknya seperti handphone. Di modem Trend ini sudah punya teknologi auto switch. Sekali lagi, teknologi auto switch. Dia sudah punya kerjasama dengan 5 operator utama yang ada di Indonesia. Dari Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, sampai ke Tri. Bayangkan, kita pegang satu modem ini, itu 5 operator ada di dalam genggaman kita. Lebih dahsyatnya lagi, Bapak Ibu, kita sudah bekerja sama dengan 100 negara lebih, dengan 1000 operator lebih. Jadi modem ini khusus yang tipe global bisa kita bawa ke luar negeri. Oh, kalau gitu berarti kita ini bersaing dong dengan provider-provider operator yang ada di Indonesia. Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kita justru bekerja sama dengan mereka.
Karena PT Trend Global Teknologi itu membeli internet dalam jumlah yang sangat besar. Dalam jumlah yang sangat besar. Kita bayar di depan, akhirnya kuota itu diinjek ke sini. Makanya kita tuh sudah dilegalkan oleh pemerintah. Dari Kominfo, dari AP2LI, dari Kementerian Perdagangan, itu izinnya kita semua sudah dapat. Jadi benar-benar kita Trend di sini hadir itu sebagai solusi untuk operator yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lihat kecanggihannya yang lain lagi. Trend ini sudah dilengkapi dengan baterai 5000 mAh yang baterainya jenisnya itu lithium ion polymer. Jadi kalau kita bawa ke pesawat 5000 mAh itu bawa ke kabin pesawat itu masih boleh. Nah, sekarang ini penggunaannya itu kurang lebih ya 18 jam tergantung pemakaian kita. Kalau saya sih nyalain ya dari pagi selama 14 sampai 15 jam itu saya nyalain satu handphone, satu laptop, saya connect terus seharian. Itu biasanya akhir malam itu ketika saya mau matikan, kapasitas baterai. Sorry. Saya unmute semuanya. Oke. Silakan lanjut. Ya, berarti saya tidak ada yang terpotong ya Pak Peter ya? Tidak ada. Oke, nah sekarang ini benar-benar kita bisa pakai belasan jam. Kalau saya dulu beli modem personal, itu modemnya itu paling bisa tahan 2 jam. Itu bahkan nggak sampai. Mau nggak mau modemnya saya colok listrik terus. Ini modem itu kapasitas baterainya tuh 5000 mAh. Dan ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Saya lanjut. Nah, modem ini itu sudah pakai fast charging Type-C ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya USB Type-C ini untuk semua handphone ya. Kalau kita beli handphone baru semuanya udah pakai Type-C. Kenapa? Karena USB Type-C ini itu adalah teknologi yang sekarang ini paling cepat untuk nge-charge yang namanya smartphone. USB Type-C ini juga punya kemampuan data transfer yang tinggi ya. Kita bilang data transfer. Jadi benar-benar USB Type-C ini sangat mendukung, kita cukup charge 1 sampai 2 jam selesai. Nah, modem ini juga dilengkapi dengan dual mic dan ada fungsi noise reduction. Nanti akan saya jelaskan ini fungsinya untuk apa. Nah, yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, modem ini bisa connect ke 10 perangkat secara bersamaan. Kita bisa connect ke smartwatch, smart TV, laptop, handphone, itu 10 perangkat dalam waktu yang bersamaan tanpa mengurangi kecepatan dari internet tersebut. Nah, sekarang ini adalah tampilan dari modem Trend. Ini karena basisnya sudah adalah Android, itu ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai. Di sini ada penterjemah, ada trip advisor untuk kita jika melakukan perjalanan. Nah, Bapak Ibu, yang paling keren di sini itu ada yang namanya carousel advertising. Di sini itu ada media iklan berjalan yang kalau kita iklankan bisnis kita di Trend, itu bisa dilihat oleh semua pengguna Trend yang ada di Indonesia. Hebat ya, keren ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh mitra-mitra merchant yang sudah bekerja sama dengan Trend. Contoh, di sini ada Sate Taichan Senayan, di sini ada Blossom ya, family outlet untuk fashion. Nah, di sini ada Gandaria Dental 7. Gandaria Dental 7 ini adalah dental klinik yang melayani, itu salah satu spesialisasi mereka tuh adalah implan gigi. Implan gigi seperti yang kita ketahui mungkin cost-nya itu biayanya bisa 20 sampai 25 juta. Nah, ketika kita menunjukkan modem Trend, itu kita bisa langsung dapat diskon di merchant-merchant yang sudah kerjasama ini. Ada yang diskon 20, 25%, ada yang buy one get one, ini macam-macam teman-teman. Ya, Bapak Ibu, kalau punya bisnis itu kita bisa iklankan di modem Trend ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita untuk berpikir flashback sejenak. Ya, bayangkan jika awal pada saat terbentuknya dulu Telkomsel, XL, Smartfren, Tri, Indosat itu semuanya mengajak kita pengguna ini itu bermitra. Kebayang nggak sih kita ini sekarang sejahteranya seperti apa? Karena salah satu bisnis yang tahan krisis, yang tahan pandemi, itu adalah internet. Bapak Ibu boleh coba googling. Yang namanya omset perusahaan ini, itu sudah kita bukan bicara miliaran.
sudah ngomong T, triliunan. Jadi kebayang nggak sih kalau kita nih diajak bermitra dengan salah satu perusahaan di bawah ini. Masalahnya selama ini kita tuh hanya diarahkan sebagai pengguna. Kita itu hanya beli, bayar, pakai. Sudah, itu aja. Jadi apa yang kita bayar itu tidak akan kembali lagi. Benar-benar kita beli, bayar, pakai. Sudah, that's it. Nah, sekarang ini kerennya PT Trend Global Technology itu adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mengajak kita sebagai pengguna internet Trend itu menjadi mitra usaha. Ya, benar. Anda nggak salah dengar. Jadi begitu kita memakai modem Trend, otomatis kita langsung jadi mitra usahanya PT Trend Global Technology. Jadi kita nih secara tidak langsung ya, itu punya saham di Telkomsel, Indosat, XL sampai ke Tri. Ya, kita jadi mitranya mereka lewat pintu belakang, lewat PT Trend Global Technology. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara investasi di perusahaan bidang internet, kalau kita mau invest ya, kita mau bangun tower segala macam, itu investasinya itu miliaran. Nah, jadi kalau Trend ini investasinya berapa? Apakah miliaran? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Berapa jadinya? Ratusan juta? Tidak. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, saya dulu mau memulai usaha, saya mencari usaha sampingan karena bisnis saya itu terkena krisis. Saya minimal aja, itu usaha yang paling murah, franchise. Kopi itu ratusan juta. Belum tempat, belum segala macam. Nah, kalau gitu Trend itu berapa? Ini Bapak Ibu, Trend itu meluncurkan 2 produk. Yang pertama itu adalah Trend lokal yang bisa kita pakai di Indonesia. Ya, nilainya adalah 10 juta. Nah, ingat ya Bapak Ibu ingat atau catat. Dengan investasi 10 juta, apa yang kita dapat? Yang pertama, kuota data di 5 operator yang ada di Indonesia unlimited. Tapi ada FUP-nya. Yang kedua, kita langsung dapat modem berbasis Android yang teknologinya bisa kita pakai seumur hidup. Yang ketiga, kita dapat media iklan, carousel advertising tadi. Kita bisa mengiklankan bisnis kita secara cuma-cuma. Yang keempat, kita dapat kemitraan, mendistribusikan Trend ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Yang kelima, begitu kita invest di modem ini, kita langsung dapat tim kerja yang support buat kita mengenalkan produk Trend. Keren kan? Nah, yang keenam, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau menjalankan kemitraannya, kita juga dapat pelatihan secara gratis, mentoring secara gratis yang diadakan secara rutin. Nah, yang ketujuh ini yang paling keren. Begitu kita bergabung di Trend, kita tuh akan ketemu dengan komunitas-komunitas yang sangat luar biasa. Saya di sini kenal Bu Susiana Cokro, ada Pak Rahmanto Tansil, itu seorang pengusaha besar dari Bandung, ada Pak Niko, pemilik dari travel yang ada di Jawa Barat. Ini benar-benar saya sebelum join Trend, saya tuh tidak kebayang ketemu dengan orang-orang seperti ini. Di sini ada Captain Tree yang benar-benar itu profilnya itu luar biasa. Saya percaya sekali bahwa komunitas ini itu pasti ke depannya akan membawa manfaat untuk saya, baik pekerjaan, kehidupan pribadi ataupun sosial. Nah, ini benar-benar luar biasa. Ini untuk jenis Trend lokal. Sekarang kalau Trend global itu lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Kita bisa bawa ke 100 negara lebih. Karena Trend global sudah bekerja sama dengan 1000 provider yang ada di dunia. Kuota datanya sama, unlimited, bisa kita pakai 1 tahun. Wah, berarti nilainya itu 14 juta. Berarti tahun depan yang kita harus bayarkan adalah 10 juta dan 14 juta ya Pak Hendy ya? Jawabannya tidak, kita cukup perlu bayar kuotanya saja. Untuk lokal itu 3 juta, untuk global itu nilainya 6 juta. 3 juta kalau kita bagi 12 itu 250.000. Artinya kita bayar satu operator, kita pakai sebulan kita bayar 50.000. 50.000 untuk satu operator, kita berhak pakai 5-5-nya. Jadi kita bayar 250.000 satu bulan. Ini pembaharuan untuk internet di tahun berikutnya. Nah, sekarang kalau kita bicara bisnis, ya Bapak Ibu sekalian, kita bicara kemitraan, itu potensi profitnya itu seperti apa sih? Nah, Trend ini memberikan kita produk dan kemitraan
yang bonus-bonusnya itu banyak sekali. Yang pertama, itu bagi hasil dari sponsor. Maksudnya apa sih? Katakanlah sekarang posisi kita adalah di A. Kita tuh invest di tren global. Begitu kita pakai modemnya, kita cerita nih sama teman kita, bro, ini modem ini keren banget loh. Anak gue ini pakai ini, itu tidak terputus belajar online-nya. Boleh deh, gue coba deh. Sekarang gue coba tren lokal deh. 10 juta, otomatis kita langsung dapat bagi hasil bonus sponsor 10%. Nilainya berapa? 1 juta. Nah, kita cerita lagi ke teman kita, bro, gue sekarang jalanin kemitraannya. Lu usaha apa sih sekarang? Kok lu bisa sekarang dapat income lebih? Gue join di Trend. Boleh dong, gue mau ikut nih. Sekarang gue lagi pandemi gini, gue di perusahaan gue kena potong gaji nih, bro. Boleh, lu join apa? Global. Gue juga ikut deh, global. Nah, sekarang dia langsung join global. Kita dapat 10%, nilainya 1,4 juta. Nah, hebatnya di perusahaan ini, kita tuh hanya boleh punya jalur distribusi 2 langsung di bawah kaki kita. Wah, kalau gitu Pak Hendy, saya ini punya teman 10 yang mau ikut. Gimana caranya? Disinilah letaknya kerennya sistem usaha di Trend ini. Karena di sini kita diajari untuk berbagi dengan teman kita yang lain. Kalau kita punya 10, kita bisa taruh jalur distribusi kita itu bagi-bagi entah di B, entah di C. Kita bagi kepada mereka. Tapi bonus sponsornya siapa yang dapat? Tetap yang dapat adalah kita, si A. Nah, kalau gitu beda sama C ini dapatnya apa? Nanti saya jelaskan. Begitu kita ada 2 mitra, B dan C, kita ini adalah mitra yang qualified, mitra yang resmi, yang benar-benar boleh menikmati jenis bonus yang berikutnya. Bonus kedua, ketiga, dan keempat. Wah, masih ada bonus Pak Hendy? Benar, ini adalah bonus yang kedua, Bapak Ibu. Bonus pasangan adalah bonus yang kita dapat ketika kita mengembangkan jalur distribusi kita. Nah, katakanlah di sini kita adalah A. Begitu kita ada A, kita mengajak teman kita di B dan di C, itu langsung kita dapat yang namanya bonus pasangan 700.000. Saya mundur sedikit ya, Bapak Ibu. Di sini B teman kita nih, join global. Kita dapat ya, saya tadi dapat cerita, kita dapat bonus sponsor 1,4 juta. Di C, dia juga join di Trend Global. Kita juga langsung dapat 1,4 juta. Totalnya berapa? 2,8 ditambah bonus pasangan, itu jadinya totalnya 3,5 juta. Wah, berarti Pak Hendy, kalau saya bawa sepasang 3,5 juta. At least kalau saya bawa 4 pasang, itu saya sudah balik modal dan saya bisa dapat free internet setahun untuk tahun ini. Exactly, Bapak Ibu. Benar sekali. Tapi itu boleh Bapak Ibu sah-sah saja berpikiran seperti itu. Kalau saya dapat 3,5 juta nih Bapak Ibu, saya langsung simpen, saya langsung alokasikan untuk internet di tahun berikutnya. Sekarang ini mitra-mitra kita, teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini, itu sudah banyak sekali yang internetnya itu gratis 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kenapa bisa begitu? Karena penghasilannya mereka itu sudah ratusan juta. Saya lanjut ke bonus pasangan. Katakanlah di sini B itu mengajak teman mereka, dia cerita ke D dan ke E, kita udah nggak kenal D dan E ini siapa. Si C juga sama, dia kenalin ke si F. Si F kita juga nggak kenal siapa, F itu ngajak G lagi. Di sini kita langsung dapat yang namanya bonus pasangan. Ini 700.000, di sini 700.000. Nah, apakah ini harus seimbang kiri dan kanan? Saya jelaskan. Katakanlah si D itu 2 bulan kemudian dia mengajak ada 100 mitra di sebelah kiri, Bapak dan Ibu. Di sebelah kanan, si F, katakanlah dia punya komunitas sepeda, dia punya komunitas pelari, dia bisa mengajak 1.000 orang. 1.000 orang. Nah, jadi yang dipairingkan, yang dipasangkan adalah 100 di kiri dan 100 yang ada di dalam 1.000 ini. Nah, kalau gitu Pak Hendy, 900-nya itu kemana ya? Ini adalah kecanggihan dari sistem di Trend. Ini adalah pasangan bonus menunggu dan tidak hangus. Menunggu apa Pak Hendy? Menunggu jalur distribusi di sebelah kiri. Begitu di sini ada 100 mitra tambahan, langsung terjadi yang namanya bonus pasangan 100, ya dikali berapa? 5, bisa 500.000, bisa 700.000. Luar biasa. Di sini untuk sekarang, ini adalah potensi bonus pasangan yang paling besar. Nah, sekarang bonusnya cuma ini ya Pak Hendy? Tidak, kita ada bonus yang nomor 3. Bapak Ibu sekalian, ketika kita buka sebuah usaha,
kita mau kembangkan lagi nih. Katakanlah saya mau buka satu tempat pendidikan lagi buat saya. Saya itu harus invest tempat, invest sumber daya manusia. Bagusnya, kerennya, dahsyatnya di tren kalau kita punya jalur distribusi yang banyak. Kita tuh tidak perlu menambah investasi kita. Jadi ini apa sih Pak Hendy bonus royalti? Bonus royalti, Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lihat skema ini, saya jelaskan simpelnya begini. Berapapun yang didapat oleh teman kita, yang kita ajak ke sistem ini, kita dapat 10% dari bonus sponsor dan pasangan yang mereka dapat. Hah? Bener ya Pak Hendy ya? Ya, contohnya, kalau si B, dia dapat bonus sponsor 100 juta, kita langsung dapat 10% dari 100 juta, 10 juta. Demikian juga, katakanlah si C, teman kita, dia dapat bonus pasangan, dia kembangkan jalur distribusi dia dapat 300 juta, itu otomatis kita langsung dapat 10% dari 300 juta, 30 juta. Jadi bonus royalti itu adalah bonus buat kita sebagai sebuah master franchise. Kita di sini adalah master franchise. Jadi ini benar-benar luar biasa. Ya, jadi ini adalah franchise kita yang baru yang kita bentuk tanpa kita keluarkan investasi yang baru. Bapak Ibu, ini adalah bonus residual. Bonus residual adalah bonus yang terakhir. Itu adalah bonus sebesar Rp5.000 dari tiap produk tren lokal atau global yang dibeli oleh mitra kita. Ya, nanti saya akan jelaskan detailnya itu seperti apa di belakang. Dihitung dari generasi pertama sampai generasi ke-10. Generasi pertama sampai 10 maksudnya apa? Katakanlah saya mengajak Bu Susi di sini sebagai mitra saya. Bu Susi itu adalah mitra generasi pertama saya. Bu Susi mengajak suaminya. Suami Bu Susi itu adalah generasi kedua saya. Ya, jadi generasi pertama itu kita bisa saja ada 10 orang. Generasi pertama boleh juga itu ada 100 orang. Asalkan kita ajak 100 orang itu. Itu yang namanya generasi. Saya akan skip dulu untuk hitungan detailnya. Di belakang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu sekalian visi dan misi dari PT Trend Global Technology. Visinya itu adalah menyediakan kemudahan berinternet dimanapun, kapanpun, tanpa mengenal yang namanya blank spot. Nah, misinya ini Bapak dan Ibu sekalian itu menciptakan banyak entrepreneur yang ada di Indonesia. Buat saya, ketika saya ketemu tren, itu misi saya, itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah untuk membantu usaha saya yang terkena dampak pandemi. Ya, misi saya itu juga membantu saudara-saudara dan teman-teman saya yang terkena dampak pandemi. Karena banyak sekali itu teman-teman saya yang terkena pengurangan gaji. Ada beberapa bahkan saudara saya itu di daerah Bali, ya, adik kakak saya itu selama 1,5 tahun itu mereka jobless. Mereka tidak ada income karena mereka mengandalkan pariwisata. Jadi benar-benar ketika saya ketemu tren, saya langsung berpikir, ini siapa saja yang mau saya bantu untuk menjalankan bisnis tren. Karena ini benar-benar bisa jadi solusi. Nah, ini adalah the power of two. Saya kasih sedikit gambaran buat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengembangkan, katakanlah di bulan pertama kita mengajak dua orang mitra kita itu masing-masing mengajak 2. Jika ini terduplikasi selama 12 bulan, itu totalnya kita akan ketemu ada yang namanya 8.000 mitra. Pak Endi, ini 8.000 angkanya terlalu besar Pak Endi. 8.000 Bapak Ibu sekalian, ini hanya 0,00 sekian persen dari pengguna internet 200 juta. Jadi masuk akal atau tidak? Di sini ya PT Trend Global Technology itu belum 1 tahun sudah banyak mitra yang mempunyai 1.000 mitra di bawahnya. Banyak Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bicara 1, 2, 3, 4 itu banyak. Ya, ini adalah potensi bonus pasangan. Kan tadi saya kasih lihat angkanya 8.000, kita bagi 2, 4.000 di kiri, 4.000 di kanan, dikali 700.000, potensi bonus pasangannya itu adalah 2,8 miliar. Pak Hendy, ini angkanya terlalu besar. Katakanlah kita hanya targetkan saja, Bapak Ibu, 10%. Potensi bonus pasangan di sini itu masih 280 juta.
Bonus pasangan ya, bonus yang kedua tadi ya, yang saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, di sini hadir juga teman-teman saya, ada Ci Indah, ada Ko Apo, ada Pak Andrew, Pak Chansin. Saya mau mengajak kalian semua, yuk bersama saya kita lihat potensi bonus residual. Saya pertama kali dengar ini, itu saya nggak klik. Saya begitu klik, itu dengar yang ketujuh kali dijelaskan oleh seorang pengusaha Pak Rahmanto Tansil. Ya, saya dijelaskan itu, saya ngekliknya begini. Katakanlah saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, masuk akal nggak kalau kita 1 minggu itu ngajak 5 orang untuk bergabung di Trend? Mungkin ada yang bilang, masuk akal Pak Hendy. Ada yang lagi, berat Pak Hendy, 1 bulan aja. Oke, kita ambil yang konservatif, kita ambil yang paling lama. Generasi ini kita anggap ini adalah 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun kita tuh mengajak 5 mitra. 5 mitra dikali 5.000, total bonus residual kita 25.000 per bulan. Nah, katakanlah di tahun kedua, 5 mitra ini masing-masing itu mengajak 5. Totalnya itu 25. 25 dikali 5.000, itu 125.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kerjakan bisnis ini dari tahun pertama sampai tahun ke-7, saya nggak mau ambil tahun ke-10, saya cuma mau ambil tahun ke-7 saja. Karena angka ini kita ketemu 390 juta per bulan. Jadi ketika saya lihat proyeksi ini, itu saya terpukul. Saya menjalankan bisnis pendidikan saya dari tahun 2010. Sudah 11 tahun lebih saya menjalankan bisnis ini. Saya bilang ke istri saya, selama ini kita nih kerja atau dikerjain. Kenapa? Karena saya belum pernah itu melihat potensi keuntungan itu 390 juta per bulan. Bahkan Bapak Ibu, di sini dari tahun pertama sampai tahun ke-6, kalau kita kerjakan saja, ini pasif income-nya itu 100 juta per bulan. 100 juta per bulan. Jadi bayangkan, ketika kita mengerjakan ini, kita invest aja waktu kita 6 tahun, 7 tahun, kita dapat 100 juta atau 390 juta. Dengan investasi berapa Bapak Ibu? 10 juta atau 14 juta. Kalau kita investasi usaha 1 miliar, dapat keuntungan 390 juta, buat kita wajar lah ya. Sekarang ini investasi kita itu hanya 10-14 juta. Kuota kita dapat, kemitraan kita bisa jalankan, internet kita bisa gratis. Jadi benar-benar ketika saya melihat ini, saya tuh benar-benar tersadar. Akhirnya ya saya bergabung di sini, saya benar-benar serius menjalankan bisnis ini. Nah, kalau kita katakan mau menjalankan usaha, biasanya banyak sekali dari kita tuh yang nggak tahu caranya. Hebatnya di Trend, kita tuh sudah disediakan sebuah panduan 14 halaman, 6 langkah sukses. Jadi tugas kita apa sih? Hanya membaca buku itu, menulis daftar nama, dan mengundang saja. Karena sudah ada tim kerja yang setiap hari, kecuali hari Selasa, itu melakukan penjelasan kepada calon-calon mitra. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika masuk ke sistem ini, sudah ada tim kerja yang support untuk menjalankan bisnis ini. Jadi benar-benar kita diajarin sampai bisa, kita diajarin sampai sukses. Karena bisnis ini kunci suksesnya itu simple. Kita bantu orang lain untuk sukses. Itu aja. Nah, ini ada quote dari salah satu orang terkaya di dunia. Ini quote ini bukan saya tidak pernah dengar. Saya sering dengar Bapak Ibu. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Saya bukannya nggak pernah dengar, tapi saya hanya tidak tahu caranya bagaimana sampai sekarang itu membuat uang untuk bekerja kepada saya. Sampai saya ketemu Trend. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta Bapak Ibu sekalian untuk melihat bersama-sama saya, melihat dari kacamata ini bahwa di Trend kita bisa menghasilkan passive income agar sistem yang bekerja supaya kita ini tidak seperti orang yang ada di baju kuning ini. Sampai tua dia harus bekerja. Saya mau seperti baju biru. Ketika saya tidur pun, uang itu bisa datang. Nah, di sini perusahaan PT Trend Global Technology juga menyediakan insentif buat kita. Ketika kita mencapai peringkat supervisor, ada 10 hari perjalanan ke Turki. Ya,
perusahaan juga menyediakan promo berupa voucher. Jika kita mengajak mitra menginvestasikan di tren global, kita dapat voucher 500.000 berlaku kelipatan tanpa batas. Ini adalah beberapa promo di tahun 2021 ini. Nah, kalau kita bicara perusahaan, kita bicara bisnis, kita bicara produk, Bapak Ibu sekalian, tentu kita mau tahu legalitasnya seperti apa. Hebatnya, PT Trend Global Teknologi itu menciptakan skema bisnis tadi, itu dibedah oleh AP2LI. Maksudnya apa sih? Ini saya ceritakan sedikit ya, Bapak Ibu. Kalau kita di bawah naungan asosiasi AP2LI, perusahaan itu maksimal ya, itu harus menyediakan 40% dari omset dia untuk dibagikan kepada mitra. 40%. Jadi di sini saya bersama tim saya itu sudah membuktikan, benar di sini perusahaan hitungan bonusnya itu tidak lebih dari 40%. Jadi kebayang nggak? Kalau perusahaan punya omset 100 miliar, 40 miliarnya harus dibagikan kepada mitra-mitranya, kepada kita sebagai mitra. Kalau perusahaan punya penghasilan omset 1 triliun, kebayang nggak 40%-nya itu harus dibagikan kepada kita sebagai mitranya. Di sini hebatnya skema bisnis yang sudah dibuat oleh PT Trend Global Teknologi bersama dengan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Kita juga sudah dapat izin dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk mengedarkan tren lokal dan tren global. Izinnya itu masih ada lagi beberapa Bapak Ibu sekalian, termasuk izin dari Dirjen Kominfo. Ya, semua izin itu sudah diurus, baru PT Trend Global Teknologi itu menjalankan usahanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemilihan waktu adalah segalanya. Ini sangat penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Gini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya itu hanya dalam waktu 6 jam ketika dijelaskan peluang bisnis ini, saya langsung ikut bergabung. Saya jelaskan alasannya. Yang pertama, internet itu sudah jadi kebutuhan primer. Kebayang nggak sih kalau kita dulu diajak untuk bergabung ke sistem, yang produknya itu adalah bukan produk kebutuhan primer. Nah, yang kedua, di sini dari soft launching sampai ke bulan ini, mitra dari di PT Trend Global Teknologi itu baru sekitar 6.000 mitra. Sekali lagi, 6.000. Bapak Ibu pernah nggak diajak sebuah peluang usaha yang mitranya baru 6.000? Ketika saya dulu diajak join ya ke suatu skema usaha, mitranya berapa? 600.000. Mitranya berapa? 1 juta. Di sini baru 6.000. Di mana perusahaan ketika tahun depan mereka grand launching modem trend ini, target mereka adalah 100.000. Bapak Ibu tanya kepada diri kita masing-masing, ketika mereka sudah mitra mencapai 100.000 grand launching tahun depan, posisi kita mau di mana? Apakah kita mau ada gambar yang di sebelah kiri posisi kita, atau mau di sebelah kanan? Bapak Ibu silakan memutuskan apakah Anda mau memulai hari ini atau Anda mau memutuskan untuk menunggu. Karena tidak semua orang bisa melihat bisnis itu ke masa depan. Tidak semua orang. Internet adalah bisnis masa depan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bu Susi. Oke, terima kasih Pak Hendy. Luar biasa ya pemaparannya, jelas, sangat-sangat detail. Mungkin kalau saya belum bergabung, saya pasti ikut Pak Hendy nih. Ya, thank you Pak Hendy. Nah, Sama-sama, Pak Hendy, Bu Susi. saya mohon nanti Pak Hendy tetap standby. Nanti kita masuk sesi 3, sesi tanya jawab. Mohon bantuan Pak Hendy kembali ya. Ya, pasti Bu Oke, Susi. terima kasih Pak Hendy. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi penjelasan Pak Hendy begitu detail ya. Itulah kalau auditor begitu ya, harus detail semuanya by data dan clear, semuanya jelas. Nah, buat Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, ada yang gantung, jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk ke sesi 3, sesi tanya jawab. Pak Hendy akan bantu kita kembali. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat ya, iyalah Pak Hendy kan guru, tentu aja bisa jelasin detail. Ya, Pak Hendy kan auditor gitu. Nah, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Sebentar kita akan berkenalan dengan satu orang yang luar biasa, nggak kalah penting juga, seorang Bapak juga. Beliau akan sharing sendiri. Saya nggak akan cerita latar belakang beliau. Bapak Ibu dengarkan langsung. Beliau akan sharing kenapa sih beliau kok sangat serius di bisnis ini ya. Tanpa berlama-lama saya akan undang Bapak yang satu ini, Bapak yang luar biasa, Bapak Rudi Suprayogi. Apakah sudah ada? Sudah ada. Halo, ya. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Bu Susi, Pak Hendy.
Selamat malam Pak Rudi. Iya. Ya, thank you Pak Rudi mau meluangkan waktu malam ini untuk sharing sama kita semua nih. Nah, Pak Rudi sehat ya? Sehat-sehat, Bu. Ya, Pak Rudi, tadi saya belum mengenalkan latar belakang. Boleh Pak, latar belakang Bapak sekarang ini sebagai apa sih Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Susi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya saat ini bekerja sebagai seorang karyawan perusahaan swasta di Jakarta. Ya, jadi memang saya di IT juga sih, Bu. Oh, memang masih ada hubungannya ya Pak ya. Nah, kalau karyawan itu kan enak Pak, sudah aman, nyaman. Pokoknya perusahaan untung, rugi saya tetap digaji gitu ya Pak ya. Nah, tapi kenapa sih Pak Rudi hari ini kok mau gitu loh. Tadi kan kalau kita lihat nih mungkin buat teman-teman yang baru ngikut presentasi pertama kali pasti lihat, itu kok bulat-bulat, itu kok kayak apa sih MLM gitu. Nah, kalau saya lebih menyebutnya ini bukan MLM tapi network marketing. Nah, saya pengen tahu nih Pak Rudi kan sudah, kalau namanya karyawan kan kita tiap bulan udah aman ya Pak ya. Kok Pak Rudi masih mau sih menjalankan bisnis network marketing seperti ini? Alasannya apa Pak? Oke, baik. Jadi kalau sebagai karyawan dibilang aman, enggak juga sih, Bu. Apalagi kalau misalnya di masa pandemi sekarang ini kan pasti banyak diketahui ya kalau yang karyawan itu ya either ada yang dapat PHK atau pemotongan salary atau segala macam gitu ya. Jadi ya enggak aman juga. Jadi dan ini saya sudah ketahui sejak lama lah. Maksudnya sebagai karyawan itu justru enggak aman, enggak safe. Makanya saya perlu sesuatu yang ya sebagai backup lah bisa dibilang. Sama seperti saya awalnya mengenal tren ini juga, karena saya banyak bekerja WFH di rumah gitu kan, ini suka putus internet atau apa, sedangkan ini sangat penting buat anak sekolah, saya kerja, jadi saya perlu tren juga. Nah, di kerjaan saya ini saya lihat kalau misalnya memang sih saat ini aman gitu ya, maksudnya dapat bulanan ya, tadi seperti saya bilang ini nggak akan selamanya gitu. Ada suatu titik pasti ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang saya perlu backupnya, Bu. Nah, terus tadi Ibu tanyakan kenapa saya masih mau jalankan network marketing. Nah, justru saya nggak tahu orang berpikirnya gimana ya. Network marketing itu justru menarik kalau buat saya. Karena apa? Judulnya saja sudah network marketing, jaringan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat aja kalau misalnya kayak McD, Indomaret, itu apakah mereka cuma satu tempat kemudian digedein terus tokonya gitu ya? Enggak kan, mereka pasti bangun tempat-tempat lain, bikin cabang, jaringan, itu kan seperti jaringan. Walaupun tergantung ya, kalau kita punya banyak uang ya mungkin saya juga akan buat seperti itu. Tetapi kalau network marketing kan dengan kita mempunyai limited dana gitu ya, kita bisa membuat jaringan-jaringan cabang-cabang yang banyak tanpa kita harus mengeluarkan seperti coba ya Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya membuka Indomaret, satu Indomaret itu mungkin bisa 1 M gitu ya atau lebih. Nah, sekarang buka 5 tempat atau berapa keluarnya gitu kan. Nah, sedangkan ini di tren ini cuma kita keluar 10 atau 14 juta, tapi kita bisa punya banyak cabang dan kita bisa dapat hasil dari cabang-cabang tersebut. Ya, menurut saya justru itu yang menarik gitu. Ya, betul banget ya Pak ya. Jadi kalau network marketing itu nggak perlu modal besar ya Pak, dan kita justru dapat manfaatnya, kita malah dapat network ya. Nah, Iya. Pak Rudi sendiri berangkat menjalankan bisnis tren ini berangkat dari produknya ya, saya pernah dengar ya. Iya, Kalau betul. boleh tahu gimana manfaat produk pertama nih kok Pak Rudi sampai akhirnya mau juga menjalankan bisnisnya. Dari segi produk gimana Pak? Oh iya, jadi memang awalnya saya mencari backup gitu karena kan ya seperti tadi saya jelaskan bahwa saya bekerja di rumah karena udah WFH, kebanyakan WFH, kemudian anak-anak sekolah gitu. Saya cari ini di internet di rumah saya kadang suka putus, itu pusing tuh kalau misalnya udah pas putus kayak gitu. Saya cari bagaimana cari yang bisa ada yang bagus lah. Saya pilih-pilih waktu itu. Kebetulan saya cari di YouTube ya, cari search ini, search itu, kemudian saya ketemu sama Pak Peter. Nah, terus dijelaskan tuh Pak Peter mengenai modem ini, kemudian kegunaannya, dan juga ada potensi bisnisnya. Nah, jadi begitu saya mengetahui, tadi kan Pak Hendy tuh jelaskan bagus sekali ya, jelas sekali bahwa ini kegunaannya banyak sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya
dengan satu modem ini saya bisa terhubung ke operator yang mana aja. Saya nggak khawatir kalau satu operator down, ya tinggal switch ke yang lain gitu kan. Kalau saya menggunakan yang biasa, ya satu down ya udah putus juga gitu kan. Tapi Pak Rudi sendiri puas ya dengan produknya ya? Oh iya, saya tentu saya pakai puas gitu karena pernah suatu waktu ini down gitu ya, saya untung ada modem ini jadi saya bisa gunakan gitu. Ya, luar biasa sekali ya kalau Bapak Ibu semua hari ini diundang oleh pengundangnya, Pak Rudi malah cari loh. Emang ini luar biasa Pak Rudi ini. Nah, Bapak Ibu semuanya sambil kita berbincang dengan Pak Rudi, mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh ketik di chatting ya. Di chatting sini Bapak Ibu ketik sambil saya ngobrol lagi dengan Pak Rudi. Coba kita gali lagi nih. Pak Rudi, apa sih ekspektasi Pak Rudi terhadap bisnis tren ini gitu? Karena kan banyak orang yang mengatakan, aduh bisnis network marketing itu mah nggak panjang deh, nanti sebentar juga panas-panas teh ayam gitu. Nah kalau Pak Rudi sendiri ekspektasinya apa nih terhadap perusahaan ini? Ya, jadi tentu saya ada dua hal ya. Pertama dari bisnis, Bu. Dari produknya dulu lah. Dari produknya dulu. Produk ini saya sudah gunakan, sudah oke, bagus gitu. Tapi tentu harapannya adalah ini akan secara services, kan ini ada asuransinya, dan itu sudah membantu. Kemudian juga dari nanti perkembangannya sudah dijelaskan juga, beberapa waktu ke depan ini akan ada yang seperti apa pengembangannya. Nah itu saya berharap bahwa perusahaan akan terus berkembang dari sisi produknya. Dan kemudian juga dari sisi bisnisnya, tentu kan ini sudah sama AP2LI, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Hendy. Jadi dia sudah bisa mengatur gitu, Bu. Kalau misalnya ada apa-apa itu kan dia sudah dilihat, oh ini perhitungannya apa segala macam, dia akan bisa panjang. Nah itu yang menurut saya sih akan bisa long term gitu. Dan itu saya berharap tentu perusahaan ini akan terus berkembang gitu ya. Secara bisnisnya ya. juga. Jadi Pak Rudi sendiri udah yakin ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Rudi. Sebenarnya Pak Rudi berbisnis, bekerja itu buat siapa sih? Kok sampai segitu seriusnya, segitu ngototnya? Jadi saya sering dengar gini loh Pak Rudi. Kalau kita bekerja untuk sesuatu, untuk apa? Itu kita bekerjanya kayak dipaksa gitu ya. Tapi kalau kita bekerja untuk siapa, itu kita otomatis dengan hati kita kerjanya. Nah, saya pengen tahu terakhir dari Pak Rudi. Pak Rudi ini sebenarnya mau bekerja keras seperti ini buat siapa sih? Oh iya, pasti buat keluarga, Ibu, buat anak, istri gitu kan. Karena kita mungkin nggak bisa ingat waktu atau apa, tapi kalau kita pasti bisa ingat sesuatu yang kebersamaan atau apa dengan saya nantinya bisa dapat penghasilan atau apa, sehingga saya bisa ya selain menghidupi keluarga, tapi saya juga bisa sesuatu tambahan, mungkin saya bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan sama keluarga atau apa, karena sesuatu yang harus diingat gitu kan, karena Memori, kebersamaan dengan keluarga itu penting buat saya gitu. Betul banget. Ya, jadi memang ya Bapak Ibu semuanya kita jelas sekali mendengar dari Pak Rudi, kendaraannya sudah tepat, tren Pak Rudi memang bekerja buat keluarga ya. Nah, terima kasih sekali Pak Rudi sudah mau meluangkan waktu hadir malam ini. Kalau nggak keberatan, boleh Pak Rudi menemani saya dan Pak Hendy untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini. Boleh Pak Rudi? Baik, Bu. Oke, thank you. Nah, Bapak Ibu semuanya kita sampai ke sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya sudah baca ada Pak Andi. Pak Andi ini direct ke saya ya. Pertanyaannya 5G is coming. Apakah akan ada device upgrade di kemudian hari? Kalau boleh tahu Pak Andi Permana undangan siapa ya? Boleh Pak Andi, kita sambil nunggu, boleh dijawab Pak Hendy. 5G is coming, apakah akan device upgrade di kemudian hari? Oke, selamat malam Pak Andi, salam kenal ya. Untuk 5G, memang itu tahapnya itu masih lama ya Pak Andi. Itu kalau untuk bicara device upgrade-nya, sekarang ini untuk modem tren bekerja untuk menangkap sinyal 4G yang terbaik. Tapi kebetulan ini 4G sama 5G, setahu saya itu yang 5G yang ada di Indonesia itu bekerja di frekuensi yang berbeda. Otomatis modem tren itu tidak bisa menangkap sinyal dari 5G. Dengan demikian itu pasti akan ada produk upgrade-nya. Tapi kejelasannya saya belum dapat dari perusahaan karena 5G sendiri itu belum mencakup seluruh daerah yang ada di Indonesia.
Kalau 4G sendiri, kalau seperti kita ketahui, range-nya itu 75-80% cover daerah yang ada di Indonesia. Ya, otomatis kalau misalnya apakah akan ada produk upgrade, saya yakin itu harusnya ada. Tapi ini jawabannya, apakah bayar atau enggak sih pertanyaannya? Mungkin begitu ya. Nah, kalau buat saya ini kalau masuk ke sebuah sistem, saya mau masuk ke sebuah sistem dan perusahaan itu untuk jangka panjang. Saya mau perusahaan ini tuh established. Saya mau perusahaan ini tuh kokoh pondasinya. Otomatis apa? Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, kalau perusahaan mengeluarkan gadget yang baru, kasih ke mitranya, tapi tanpa bayar, apakah perusahaan ini akan berlangsung lama? Saya yakin jawabannya tidak. Nah, oleh karena itu, saya tetap berharap bahwa ketika perusahaan mengeluarkan device 5G, itu kita harus setor uang lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan juga bisa berdiri. Karena kalau perusahaan ini long term, tetap tujuan akhirnya, untungnya itu juga buat kita sebagai mitra-mitra dari mereka. Demikian jawaban saya, Bu Susi. Oke, ya Bapak Ibu saya lupa tadi di awal. Kalau Bapak Ibu bertanya, tolong dituliskan nama dan nama pengundang ya. Ini masih Pak Andi lagi, Pak Andi Permana Bandung. Mau tanya berapa speed upload dan download serta FYP per bulan? Silakan Pak Hendy atau Pak Rudi yang mau menjawab. Oh, oke. Baik, jadi saya coba bantu jawab. Untuk downloadnya itu bisa dibuka sampai 150 mega, kemudian uploadnya 50 mega ya, Pak. Jadi ini tergantung tapi nanti dari koneksi di BTS-nya. Jadi karena dia ini bukan pencipta sinyal, tapi dia ini mengambil sinyal dari BTS. Nah, BTS itu bukanya berapa, kemudian juga kan keterbatasan dari BTS-nya biasanya. Tapi kalau dari modemnya sendiri itu dibuka. Nah, kemudian tadi saya menambahkan sedikit dari yang Pak Hendy yang mengenai 5G, Pak. Jadi 5G itu di Indonesia tuh baru mulai, tetapi dia itu nggak bisa cepat. Karena apa? 5G ini harus based on 4G. Jadi makanya di pemerintah saat ini menggenjot 4G-nya dulu, Pak. Nah, itu 4G aja masih ada mungkin sekitar 15% dari keseluruhan Indonesia ini. Jadi masih kemungkinan 2-3 tahun lagi tuh 4G masih akan terus mendominasi, baru nanti mungkin sedikit-sedikit dia akan 5G. Jadi jangan khawatir karena dengan kita 2 tahun 3 tahun ini akan terus berkembang, Pak. Modem tren ini. Gitu. Oke, ternyata Pak Andi diundang oleh Bapak Syamsuddin. Apakah Pak Syamsuddinnya ada di sini? Pak Syamsuddinnya kemarin ada, tapi sekarang tidak ada. Oh, oke. Pak Andi sudah buka mic, boleh buka kamera Pak, silakan kalau ingin bertanya supaya lebih detail. Ada Pak Rudi dan Pak Hendy yang bersiap membantu kita semua di sini. Malam Pak Andi, salam kenal. Malam Andi. Malam. Tadi yang kita jawab sudah cukup atau masih ada yang kurang jelas, Pak? Sudah cukup sih, jelas. Tadi juga kan dikasih bagannya. Sama satu lagi, kalau misalnya ini ada kerusakan itu, kita sistem garansi atau misalnya kita sistem servisnya kemana ya? Terima kasih. Silakan Pak Rudi. Oh ya, baik. Mungkin bisa dibantu Pak Peter ya untuk show. Jadi di websitenya itu Pak, kita ada penjelasan lokasi-lokasi di mana servisnya hampir di banyak tempat lah di Indonesia sudah banyak. Nanti karena kita kerjasama dengan Unicom, jadi nanti Bapak tinggal bawa modem Bapak ke Unicom yang terdekat. Nah, atau bisa kontak dulu ya, kemudian nanti bisa dibantu Pak, semacam itu. Nah, kemudian juga ada asuransi. Kalau misalnya Bapak pada saat pembelian Bapak menambahkan biaya asuransi 200.000 ya. Nah, ini bukan hanya kerusakan dari pabrik. Jadi kalau kerusakan itu kan ada 2 macam ya. Pertama kalau dari pabrik itu ya misalnya tiba-tiba mati atau apa. Nah, tapi ada juga kerusakan yang karena kelalaian kita sendiri. Misalnya kecebur air atau hilang atau apa. Nah, itu dengan ada asuransi yang kelalaian kita juga bisa diganti. Cuma kalau misalnya kita tidak tidak membeli asuransinya, maka hanya yang kerusakan dari pabriknya aja yang bisa diperbaiki. Oke, cukup jelas Pak Andi. Jadi kesimpulannya kalau rusak karena kesalahan kita ada asuransi, kalau karena kesalahan pabrik tinggal datang ke service centernya. Seperti itu ya Pak Andi. Service center bisa dilihat di webnya. Cukup jelas Pak Andi? Nah, kalau sudah jelas saya pengen tanya nih, kira-kira Pak Andi sukanya yang warna kuning apa warna merah nih?
Saya baru lihat yang punya Bapak Samsudin itu warna kuning sih. Oh, ini punya Pak Rudi merah, Merah, tuh, Pak. pas tuh. Nah, tuh Pak Hendy kuning. Nah, seperti itu. Mana yang lebih bagus tuh? Lebih demen yang mana, Pak? Bisa Merah atau dipilih. kuning, Pak? Mungkin yang merah. Merah. Oke, silakan menghubungi Pak Syamsuddin. Caranya gampang, Pak. Hanya ngisi formulir langsung nanti bisa dikirim. Bapak kan di Bandung ya, nanti produknya dikirim dari kantor. Ya, selamat bergabung Pak Andi. Nah, mungkin Pak Hendy kita nyapa dulu yang dari Hong Kong nih, dari tadi sudah angkat tangan, kasihan capek dia, Iya. tangannya gantung terus. Ibu Murwati dari Hong Kong, boleh Bu Murwati buka kamera dan buka mic? Pak Peter bisa tolong Sudah dibantu, Pak? di-unmute. Sudah di-unmute Ibu Murwati. Sudah Kamera, di-unmute Bu sudah. Murwati di Hong Kong ya? Apa? Ya, silakan Bu Murwati. Tadi saya sempat baca sih kalau beli mana tadi bisa Ya. dikirim Di ke Hong Hong Kong. Kong enggak? Silakan Bu Murwati, kita ngobrol supaya lebih jelas Bu Murwati. Kebetulan Bu Murwati nih saya yang undang nih. Halo. Oh, Bu Pak Murwati. Rudi. Nah, Bu Murwati ini ada Pak Rudinya di sini langsung. Kelihatannya Bu Murwati mau langsung beli Pak Rudi. Jadi dia tanya dikirim ke Hong Kong bisa enggak? Ya. Nah, mungkin Pak Rudi yang jawab lah, kan undangan Pak Rudi. Oke, jadi saat ini memang untuk pengiriman dari kantor itu di Indonesia, Bu. Tapi nanti kalau misalnya itu bisa dibantu sama saya sih. Kalau misalnya itu untuk kirim ke Hong Kongnya, kalau memang Oke, Ibu ya. mau. Jadi Pak Bu Murwati nanti bisa minta form registrasi ke Pak Rudi. Nanti Pak Rudi bantu untuk registrasikan. Barangnya pun nanti Pak Rudi yang bantu untuk pengiriman ke Hong Kong ya, Bu Murwati ya. Bu Murwati boleh masih dengar suara saya nggak? Boleh tanya Pak, Bu, mau warna merah apa kuning? Nanti Pak Rudi yang pesankan ke kantor. Nggak kedengeran mungkin ya, Ya. Bu. Oke, sambil kita menunggu Bu Murwati untuk buka kamera, kita lanjut dulu di chatting. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand, nanti akan dibuka di unmute, atau boleh juga ditulis di chatting ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil kita nunggu nih, ini kebetulan ada Pak Yosef Kebu. Nah, saya paling senang nih Pak Yosef ini ternyata Bapak Ibu pakai modem trennya sudah sampai FUP. Tapi beliau masih bisa setiap hari lihat Zoom seperti ini, mengikuti Zoom seperti ini. Yuk, kita dengarkan yuk kesaksian Pak Yosef. Pak, selamat malam Pak Yosef. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Yosef di Kupang ya, betul ya? Iya, ya. Pak, boleh cerita sedikit Pak. Jadi kan teman-teman supaya banyak yang bertanya gini, FUP apa kalau sudah FUP tidak bisa dipakai? Gitu. Nah, mungkin Pak Yosef bisa cerita sedikit. Pak Yosef kan sudah FUP. Gimana Pak? Masih bisa dipakai nggak Pak? Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya berterima kasih karena lewat tren ini segala persoalan saya tentang internet bisa teratasi karena saya orangnya mobiling sering ke daerah-daerah. Jadi karena saking senangnya sehingga saya kebablasan. Jadi saya berbagi terlalu banyak sehingga harusnya bisa 1 tahun untuk 240 FUP-nya, tapi saya saking gembiranya ya sampai segini lewat sudah 307. 300 ya Pak. Udah. Tapi overall sampai sekarang saya stabil. Itu masih nonton YouTube, masih ikut ikut acara yang lain. Oke, terima kasih lah saya ucapkan kepada PT Tren yang telah membantu. Terlepas dari bisnis, kalau saya mungkin sangat mengagumi keunggulan dari Tren ini. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Pak Yosef. Nah, Pak Hendy mungkin bisa jelaskan sedikit ya. Ini teman-teman kan banyak yang bingung. Saya pun di awal juga bingung. Maksudnya gimana ya sudah FUP kan banyak bilang itu unlimited, benar-benar unlimited atau gimana gitu. Nah, bisa jelaskan sedikit Pak Hendy yang dimaksud dengan FUP? Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara unlimited ya, baik semua provider termasuk operator yang ada di Indonesia, unlimited itu tetap ada FUP-nya. FUP itu adalah batas pemakaian wajar. Jika kita mencapai FUP,
itu kecepatannya itu sudah pasti diturunkan. Itu sudah ada, itu adalah praktek yang umum yang berlaku di dunia internet ya. Khusus untuk PT Trend Global Technology Modem Trend, itu FUP-nya yang disediakan, kalau untuk lokal itu adalah 240 giga. Sekali lagi 240 giga. Itu berlaku 1 tahun. Kalau saya mau habiskan 1 bulan, silahkan Bapak Ibu. Tapi itu adalah batas pemakaian yang tidak wajar ya. Karena kalau kenapa bisa dari timbul angka 240 giga? Karena perusahaan itu sudah mengadakan survei. Rata-rata pemakaian yang wajar orang Indonesia per bulan itu adalah 20 giga. Saya tidak bilang ini berlaku untuk semua orang, tapi ini adalah hasil survei. Jadi 240 giga itu ketika tercapai, speed-nya itu akan diturunkan ke 512 kbps. Yang which is nanti bisa diminta testimoninya kepada pengundang Bapak Ibu sekalian. 512 kbps itu sudah kita buktikan. Itu bisa nonton YouTube dengan kualitas standar plus sambil main game mobile. Itu sudah ada pembuktiannya, itu banyak sekali. Bahkan Pak Yosef Kebu, 512 kbps bisa untuk apa? Bisa untuk zoom, kameranya nyala. Itu Pak Yosef Kebu setiap hari itu mengikuti TOP ini dengan lancar. Nah, itu untuk yang lokal. Kalau yang global, kita tuh ada FUP-nya itu 400 giga untuk 1 tahun. 400 giga untuk 1 tahun, ketika sama ya, ketika telah tercapai FUP-nya, speed-nya itu diturunkan ke 512 kbps. Saya, Bapak Ibu sekalian, itu sebelum memakai Trend, saya itu modem personal itu ada 7. Ada 7. Saya tidak sebut merek di sini, saya pernah beli paket unlimited. Unlimited dari provider tertentu. Ya, unlimited, tapi ketika FUP-nya tercapai, tahu nggak turun ke berapa? 64 sampai 128. Bahkan mau kirim dokumen via WA saja, itu muter terus itu. Nggak ke-upload itu. Beneran. Saya barusan ini, ada yang logo warna merah, provider operator saya. Unlimited paketnya. Tapi unlimitednya apa? Ketika dibaca syarat ketentuan, unlimitednya hanya untuk aplikasi tertentu. WA, misalnya untuk aplikasi chatting itu unlimited, bahasanya unlimited, tapi unlimited untuk aplikasi tertentu. Bahkan WA aja yang dihitung unlimited itu chatnya saja. Saya mau kirim video, mau kirim dokumen itu tidak unlimited. Itu operator besar loh. Bahasa unlimitednya itu benar-benar membingungkan. Kalau kita di Trend unlimited, yes, very unlimited. Kenapa? Karena 512 kbps itu bisa dipakai secara normal oleh personal ya Bapak Ibu sekalian. Karena modem Trend ini sekali lagi tolong jangan dibandingkan dengan IndiHome, First Media ya, itu ini tidak apple to apple Bapak Ibu sekalian. Karena nanti ya ketika perusahaan meluncurkan produk baru, itu baru ada tandingannya untuk IndiHome segala macam. Ini tujuannya adalah menggantikan kuota personal di smartphone kita. Sekali lagi di smartphone kita. Tapi bisa connect ke 10 device secara bersamaan. Saya di rumah itu beliin 1 buat anak saya. Tapi ketika kita pakai bertiga, berempat, ya itu masih oke. Saya tidak bisa membandingkan dengan IndiHome. Karena ya IndiHome pakai fiber optik, kecepatannya itu pasti berbeda. Karena ini sekali lagi yang tadi Pak Rudi bilang, ini bukan modem pencipta sinyal. Kita tuh menangkap sinyal 4G terbaik. Kalau kita nggak puas, di rumah saya nggak puas dengan jaringan, saya optimasi jaringan. Dia cari sinyal yang terbaik. Saya pergi ke tempat usaha saya, mau ngajar. Saya optimasi jaringan, dia cari sinyal yang terbaik. Begitu cara kerjanya ya Bu Susi ya. Oke, thank you Pak Hendy. Jelas sekali gamblang. Nah, kita lanjut ke chatting ya. Ini buat Pak Rudi sepertinya. Pak Rudi dengan full WFH dan bekerja sebagai IT, boleh diceritakan pengalaman menggunakan modem ini di rumah beserta dengan kecukupan kapasiti dan jangkauannya. Dan apakah Bapak sudah sepenuhnya berhenti menggunakan lokal provider? Nah, ini tadi sudah dijelaskan Pak Hendy harusnya sih ya. First Media atau Bisnet. Ini dari Pak Andrew, undangan Pak Henry. Nggak apa-apa, Pak Rudi mungkin dijelaskan sepintas. Ya, Pak Andrew ya. Jadi betul seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Hendy. Jadi saya bukan menggantikan, Pak. Saya hanya sebagai backup. Jadi saya tetap menggunakan yang di rumah itu saya menggunakan yang Telkom gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang memang itu suka drop, kemudian sinyalnya suka tiba-tiba hilang atau gimana. Nah, ini baru saya
gunakan. Nah, kebetulan saya kan pakai sama buat anak saya. Nah, sempat kejadian satu saat itu Telkom down gitu ya, dan semua kan nggak bisa tuh. Nah, saya menggunakan ini, itu semua bisa, Pak. Walaupun memang kalau karena ada 4 atau 5 gadget gitu ya sekaligus, dan itu semuanya full kayak gini meeting atau apa, nah itu memang jadi agak lambat. Tetapi minimal semua bisa terhubung gitu ya. Nah, kalau saya ada satu lagi itu anak saya, dia kalau game game itu kan berat gitu ya, dia pakai yang Telkom mungkin karena letaknya agak jauh, dia lambat gitu. Nah, dia selalu mintanya sih pakai tren terus gitu. Nah, mungkin itu bisa sedikit gambaran lah buat Bapak gitu. Oke, thank you Pak Rudi. Nah, Pak Andrew, apakah sudah cukup jelas? Boleh Pak Andrew, kalau silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh dibuka mic-nya. Oke, terima kasih Pak Rudi, Pak Hendy. Pertanyaan saya mengenai bertujuan untuk mengerti pangsa pasar yang tepat untuk produk ini. Bu Susi, Mungkin saya boleh boleh dijelaskan tambahin sedikit? Ya, oke. Kalau boleh Pak Andrew dibuka kamera dan mic-nya, kita ngobrol supaya lebih enak nih, lebih tuntas. Boleh Pak Andrew? Selamat malam. Saya lagi di Ya, rumah udah juga. silakan Pak Andrew. Enggak, tadi saya nanya saja. Sebenarnya saya lebih tertarik sebelum masuk ke arah mengenai yang kita bilang adalah marketing network. Saya lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut sebenarnya produk ini secara capability-nya itu sejauh apa. Saya baru masih di tahap itu. Iya. Oke, Pak Andrew kan mau bertanya ya pangsa pasar yang tepat gitu ya. Ya, kalau ini buat saya sih Pak ya, terutama orang yang banyak mobile. Kalau ini ya, karena memang diciptakannya buat mobile, walaupun bisa juga buat di rumah. Nah, karena apa? Ini sebenarnya kita memindahkan aja dari handphone kita yang biasa menggunakan internet sehari-hari, kita pindahkan Pak. Mungkin Bapak pertahankan untuk nomornya, tapi internetnya bisa dipindah ke sini gitu. Karena ini kita sebenarnya tidak mengeluarkan biaya baru, cuman kita memang buat beli modem dapat bisnisnya aja. Tapi kalau kuotanya itu sebenarnya kalau dihitung tadi dari penjelasan Pak Hendy itu 3 juta, misalnya yang lokal gitu ya, setahun 3 juta itu per bulan berarti 250.000. Tapi Bapak dapat 5 operator dibandingkan cuma 1 operator. Itu sih kalau sebenarnya Pak Rudi, kalau saya boleh tanya lebih lanjut di sini ya, berarti ini sebenarnya akan lebih sangat efektif sekali untuk orang yang mobile. Sebenarnya untuk di rumah ini sendiri kan sebenarnya tadi saya sempat berpikir juga apakah lebih baik menggunakan Orbit atau lebih baik menggunakan produk dari tren ini. Jawabannya sudah sangat jelas sekali lah. Nah, kalau saya mau menjelaskan hal ini kepada teman-teman saya mungkin tertarik. Salah satu kan produknya sendiri kita tahu harganya adalah 10 juta atau 14 juta tergantung dari mana yang mau kita ambil gitu ya. Nah, sebenarnya kan atau kita bisa bilang adalah harga ini hampir sama dengan satu iPhone. Kita bilang cukup premium. Nah, apa yang bisa membuat orang tertarik selain dari marketing network yang tadi yang sudah dijelaskan dari awal untuk membeli produk tersebut? Karena pada saat kita bisa mengconvince mereka untuk membuat network marketingnya pasti akan lebih gampang kalau menurut saya. Oke, siapa yang mau menjawab nih, Pak Rudi atau Pak Hendy? Jadi saya lebih ke arah adalah value dari device tersebut disampingkan sendiri dari network marketing benefit yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Sebelumnya Pak Henry yang mengundang Pak Andrew nih, apakah ada? Pak Andrew di mana Pak posisi Pak? Oh, saya posisi di Tangerang. Oh, di Jakarta ya? Ya, Pak Henry siapa ya? Soalnya di sini banyak Henry. Henry Stefan. Oh, oke, timnya Pak Hendy juga. Ya, silakan Pak Hendy, mohon dibantu dijawab pertanyaan Pak Andrew. Kalau untuk value dari device-nya ya, Pak Andrew ya, kalau kita katakan mau pisah, ini pertanyaan yang sudah sering saya terima sih. Jadi gini ya Pak Andrew, kalau kita bicara satu package keseluruhan, itu agak sulit memisahkan antara device ini sendiri dari sistem ya network marketingnya. Karena memang angka 10 dan 14 juta itu sudah apa ya? Sudah jadi satu kesatuan. Jadi kalau saya minta dipisah itu benar-benar agak susah. Kenapa begitu? Mungkin analoginya begini aja Pak Andrew. Mungkin saya pernah jelaskan ke teman saya begini ya. Katakanlah itu saya pernah mau beli franchise jualan tahu, Pak Andrew. Saya dapat gerobak sama tahunya ya, saya bayar 50 juta. Oke?
Saya bayar franchise, saya dapat package, saya dapat gerobak sama tahunya 50 juta saya bayar. Nah, jika saya diminta untuk bandingkan gerobak dan tahu ini dengan gerobak dan tahu yang saya beli di pasar, yang which is mungkin harganya cuma 10 juta, itu sudah pasti nggak apple to apple. Sudah pasti. Kenapa? Karena ya gerobak dan tahu yang ada di pasar itu tidak ada unsur kemitraannya. Jadi nggak bisa apple to apple. Jadi kalau saya bilang value-nya di mana? Karena kenapa saya mau bayar 50 juta untuk gerobak dan tahu yang harga pasarnya kalau kita cari di pasar itu 10 juta. Murni karena di sini itu kita ada diajarin ke cara menjalankan kemitraannya. Begitu Pak Andrew. Jadi ya balik lagi kalau misalnya kita bicara value dari produk ini, ya kalau misalnya saya bilang ini benar-benar tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau untuk menjawab yang tadi ya, yang pangsa pasar yang tepat untuk produk ini sudah jelas Pak Andrew. Ini sudah pasti mobile karena ini untuk menggantikan kuota modem personal. Tapi Pak Andrew tahu nggak? Dari 100% pangsa pasar 200 juta tadi, pengguna yang mobile itu berapa persen? 80-85%. Itu yang lagi mau digarap oleh PT Trend Global Technology. Karena kita lagi mau cari basis masa mitra itu yang besar. Pengguna internet rumahan, setuju. Sekarang masa pandemi itu meningkat pesat. Meningkat pesat, setuju sekali. Anak-anak di online di rumah sudah pasti ya mereka nggak mau pusing cari internet rumahan. Tapi Pak Andrew kebayang nggak ketika pandemi ini sudah usai, anak-anak sudah belajar di sekolah lagi, seberapa banyak orang yang masih akan mempertahankan internet rumahannya. Yang mungkin tadinya dia bayar 600.000, mungkin nggak itu akan diturunkan supaya lebih murah lagi. Karena anak-anak dari pagi sampai ke sore, ataupun Pak Andrew sendiri dari pagi sampai ke malam itu adanya di office. Itu marketnya itu 15-20% aja Pak Andrew. 15-20%. Jadi kebayang nggak kalau PT Trend Global Tech Pak Hendy-nya freeze ya, Pak Hendy. Ya. Mungkin saya sedikit tambahkan, Pak Andrew. Ya. Oh ya, oke. Jadi betul sekali tadi yang Pak Hendy bilang. Waktu awal saya juga berpikir saya ada pilihan gitu. Ini saya sebagai pengguna nih bagus sekali karena dibandingkan yang lain ini lebih bagus gitu ya. Cuma memang mungkin dari sisi harga mungkin Bapak berpikirnya bagaimana. Nah sekarang kembali gini Pak, kalau misalnya Bapak kenapa mau beli BMW dibandingkan Avanza atau apa, tentu kan memang ada kelebihan-kelebihannya gitu ya, dan fungsi-fungsinya, dan ya memang kalau yang kayak Sorry, BMW, terputus ya. oh iya, nggak apa-apa. Saya nambahkan sedikit Pak, Iya, bahwa silakan Pak Rudi. dari pandangan saya, kalau ya ini maksudnya dengan kenyamanan itu berbeda. Kalau misalnya orang sudah nyaman menggunakan modem ini, biasa orang kalau apalagi yang sering keluar negeri Pak, kalau keluar negeri itu begitu turun kapal selain habis ke toilet dia pasti nyari SIM card, nyari apa gitu kan. Nah dengan adanya ini dia di 109 negara dia akan ya lebih enak pasti pakai ini gitu kan, karena tinggal nyalakan langsung terhubung semacam kayak gitu. Jadi memang beda-beda gitu setiap orang. Oke. Ya. Cukup menjawab Pak Andrew? Oh menjawab, thank you. Jadi gini Pak Andrew, sebenarnya kita dengan menggunakan modem Trend ini kita mendapatkan solusi bebas internet dan solusi bebas kuota. Mana Pak Andrew-nya hilang. Nah, jadi solusi kuota, ini nongol lagi. Jadi kita mendapatkan solusi blank spot dan solusi bebas kuota. Nah, kebetulan ini tadi saya lihat udah ada merah kuning menyala nih dan terang banget nih. Kayaknya ada Pak Niko nih, mungkin Pak Niko. Selamat malam Pak Niko. Malam Bu Susi. Nah, malam, Pak Niko. nih mungkin bisa jelaskan sedikit Malam, Pak Niko. Apa sih maksudnya solusi kuota gratis dan solusi no blank spot dengan menggunakan modem Trend? Silakan Pak Niko. Oke, malam Pak Andrew, apa kabar? Halo. Baik. Sorry saya baru. Oke. Menarik sekali nih pertanyaan dari Pak Andrew ya, karena memang Pak Andrew sudah mulai fokus nih pertanyaannya ya. Dan sebetulnya ini adalah sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh semua orang yang baru pertama kali mengikuti ini, karena langsung membayangkan gimana caranya ya
meyakinkan orang dengan angka 10 atau 14 juta. Betul nggak Pak Hendro ya? Betul kan? Betul. Betul ya? Oke. Nah, Pak Hendro, sebetulnya yang mau kami beritahukan di sini sebenarnya adalah dua hal ini, Pak Hendro. Kalau saya boleh beritahukan buat teman-teman atau Bapak Ibu semua yang mungkin hadir di ruangan ini, perkenalkan nama saya Niko Dramon Effendi, saya dari Bandung. Saya 20 tahun di bidang travel agent, kantor saya Exodus Tour di Bandung. Ya, oke. Saya nggak bicara tentang pariwisata, tapi saya bicara mengenai dua buah ini, yaitu solusi internet lancar dan solusi income di masa pandemi bersama tren. Tadi kalau kita ikuti penjelasan dari Pak Hendy, luar biasa, internet tidak mungkin lepas dari semua sisi kehidupan kita saat ini dan sudah sangat sama pentingnya dengan bahan makanan pokok. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita dapat solusi income di masa pandemi. Ini yang paling penting sebetulnya. Ya, oke. Saya coba jelaskan sedikit. Ini berkenaan dengan pertanyaan dari Pak Andrew tadi ya. Aduh, gimana ngeyakinin orang ini 10-14 juta ini? Waduh, gimana orang mau keluar 10-14 juta? Betul nggak? Pak Andy, saya coba bantu Pak Andy ya. Oke. Tadi apa itu tren sudah dijelaskan. Kalau untuk solusi internet lancar tanpa blank spot seperti begini. Kalau Bapak Ibu semua ya, saya boleh kasih sebuah video singkat. Ini adalah solusi blank spot. Ini sebuah solusi yang kita alami kalau kita menggunakan single operator, ya. Kalau kita pakai satu operator, waktu kita pindah ke daerah lain mungkin terputus, ya. Kemudian nyambung lagi, pindah lagi, terputus lagi. Tapi kalau kita menggunakan tren, apa benefitnya? Apa kelebihannya? Kita akan lihat di sini adalah ada sebuah solusi. Dengan modem trend kita mereduksi atau menghilangkan yang namanya blank spot karena modem trend selalu terhubung dengan sebuah operator. Oke. Ini dari sisi adalah bagaimana blank spot. Tapi ini yang paling penting sebetulnya yaitu kita berikan yaitu mengenai solusi income di saat pandemi. Ya, Pak Andrew, saya boleh bertanya, betul nggak Pak Andrew? Salah satu pengeluaran rutin kita setiap bulan adalah membeli kuota internet di HP kita. Betul kan, Andrew? Salah satu betul. Betul ya? Oke ya. Jadi walaupun di kafe ada wifi gratis, ini pertanyaannya, ini ada fakta, walaupun di kantor kita ada wifi gratis, di hotel wifi gratis, saya mungkin harus bilang bahwa 99 orang masih berlangganan membeli kuota internet di HP. Ini kuncinya. Jadi saya pernah membuat suatu perbandingan, ya, 5 tahun perbandingan operator lama dan di tren. Kenapa saya sebut 5 tahun? Ternyata saya sendiri sudah berlangganan membeli internet di HP saya sudah lebih dari 5 tahun, ya. Jadi saya membuat suatu perbandingan dan waktu saya diberitahukan perbandingan ini, saya juga semakin sadar. Apa itu perbandingannya? Begini, Bapak semua. Kalau kita menggunakan, jadi kita sekarang ini kebanyakan orang menggunakan operator lama atau provider lama, ya. Dan saya pernah melakukan survei, rata-rata pengeluaran internet pribadi per orang untuk 1 bulan adalah 250.000 untuk 1 sampai 2 kartu GSM. Betul ya Pak Andrew ya? Rata-rata ya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi saya ambil rata-rata adalah 250.000 untuk 1 sampai 2 kartu GSM. Dan rata-rata orang sudah berlangganan, kalau 250.000 1 bulan berarti 1 tahun 3 juta. Dan rata-rata orang sudah berlangganan lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Saya ambil kalau 5 tahun berarti kita sudah keluar adalah angka berapa? 15 juta. Ya, 15 juta. Angka ini sudah kita keluarkan. Dan pasti kita akan keluarkan lagi. Nah, apa yang kita dapat waktu kita berlangganan dengan operator lama? Ya, dengan angka yang sudah kita keluar 15 juta ini dan akan keluar. Kita hanya mendapatkan yang namanya adalah 1 poin, yaitu kuota internet single operator dan limited. Buktinya apa? Waktu saya berlangganan dengan Telkomsel di cara saya yang lama, kalau 15 GB 1 bulan sudah habis, ya berarti saya langsung mati. Saya tidak bisa WhatsApp, saya tidak bisa buka YouTube, tidak bisa buka Instagram. Saya hanya mengecer, beli lagi 2 GB, 3 GB sampai jatuh tempo, kemudian muncul lagi 15 GB. Artinya betul-betul limited. Nah, pertanyaannya, waktu kita berlangganan sudah lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun, apakah mungkin kita bisa menikmati internet gratis di tahun-tahun berikutnya? Itu sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya adalah pasti tidak mungkin. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah diberikan kesempatan itu. Nah, saya memberikan opsi kepada teman-teman saya yang saya ceritakan ini. Bro, kalau memang kita pernah keluar uang 15 juta dan akan keluar lagi, boleh nggak saya kasih opsi?
kita pindahkan pengeluaran tersebut kepada tren dengan cara kita depositkan sebesar berapa? 10 atau 14 juta. Ini hubungan dengan yang Pak Hedi tadi ceritakan adalah lokal dan global. Ya, apa yang kita dapatkan kalau kita pindahkan atau depositkan pengeluaran kita kepada tren? Pertama, kita dapat modem canggih. Tadi kita sudah tahu modemnya sangat canggih. Saya selama pengalaman saya 20 tahun di bidang television, saya belum pernah ketemu modem yang secanggih ini. Kalau modem biasa yang kemudian kita sewa untuk tamu-tamu, sudah saya anjurkan untuk tamu-tamu saya. Yang kedua, kita dapat solusi blank spot. Tadi kita sudah lihat ya videonya. Yang kedua, kita dapat kuota internet all operator unlimited, bahkan di lebih dari 100 negara. Dua hal ini saja sebetulnya sudah seimbang dengan yang sebelah kiri. Tapi ternyata tren memberikan lebih. Apa lebihnya? Yaitu kemitraan atau hak jual seumur hidup, atau yang kita sebut master franchise, seperti yang tadi Pak Hendy beritahukan. Kalau kita bercerita, kita akan mendapatkan bagi hasil, dan ini melekat seumur hidup dan bisa diwariskan. Tidak cukup di situ, kita juga dapat potensi gratis kuota internet di tahun-tahun berikutnya. Tentunya kalau kita jalankan, kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang kita bisa bayarkan untuk tahun kedua. Kenapa? Karena 10-14 juta ini hanya di tahun pertama. Ya, tahun kedua kita tinggal bayar 3 juta atau 6 juta. Dan kita bisa bayarkan untuk kita mendapatkan, kita sebut menjadi gratis kuota internet di tahun berikutnya. Yang kelima, saya bisa dapatkan solusi keuangan. Kenapa betul-betul solusi keuangan? Karena kita punya potensi passive income yang tadi Pak Hendy ceritakan sampai tahun ke-7. Ya, tahun itu hanya ilustrasi. Gimana kalau saya bikin menjadi bulan atau minggu, dan sudah banyak yang orang membuktikan bahkan tidak perlu 1 tahun sudah bisa kembali modal. Artinya potensinya begitu-betul besar, dan ini kalau kita bisa mendapatkan 50 sampai 500 juta per bulan saja, atau kurang dari itu 10 juta per bulan saja, tentunya sudah menjadi solusi keuangan bagi kita. Yang ke-7, ya, saya sebagai pengusaha travel, saya bisa mempromosikan usaha saya di mana? Di modem ini tanpa bayar lagi. Bayangkan, saya bisa didesainkan secara gratis dan kemudian dipasarkan langsung muncul ke tangan orang-orangnya langsung. Inilah sebuah hal yang diimpikan oleh seorang pengusaha. Bagaimana bisa mempromosikan usahanya langsung ke tangan tiap orang. Dan modem ini udah pastikan dipegang. Ya. Dan keuntungannya bagi pengguna modem, kalau dia datang ke kantor saya bisa berikan diskon yang berbeda dengan orang lain. Waktu saya memberikan perbandingan ini tentunya menjadi pilihan buat kita. Apakah tetap berlangganan di operator lama atau berlangganan di tren. Mungkin ini bisa menjadikan sebuah gambaran untuk Pak Andrew atau Bapak Ibu semua yang masih bertanya, bagaimana dan tanda kutip memasarkan. Sebetulnya kami tidak memasarkan, kami memberikan sebuah opsi merubah cara orang berinternet, mau dengan operator lama atau dengan tren. Kalau kita pindahkan ke tren, inilah keuntungannya. 7 buah keuntungan yang bisa diberikan oleh tren. Semoga bisa membantu Pak Hendy, Pak Andrew. Ya. Luar biasa. Thank you Pak Niko. Luar biasa. Thank you. Ya. Gimana Pak Andrew? Udah semakin paham Pak? Oh, paham. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Nggak ada. Nanti saya bisa menghubungi langsung ke Bapak Hendy sama Bapak Henry Stefan. Oke. Kita Bapak berada di tim yang tepat nih. Senang bisa berbagi. Bapak berada di tim yang tepat nih Pak Andrew, Pak Hendy dan Pak Henry ini pokoknya tim paling mantap. Jadi silakan segera merapat ke pengundang Pak Andrew, minta formulirnya langsung segera dipesankan. Pak Andrew kalau boleh tahu nih sukanya merah apa kuning nih? Saya kalau soal warna saya suka warna merah. Nah, merah Pak Henry silakan di booking yang merah ya. Nanti merahnya kehabisan. Ini ada 2 Bu, ada merah ada kuning, itu langsung. Nah, itu di belakang Pak Niko jelas merah dan kuning. Pak Andrew milih merah Pak Niko. Saya tambahkan sedikit Bapak dulu. Ibu, kita akan lanjut lagi sebentar. Kita akan baca di chatting. Ini ada pertanyaan dari Pak Priyana Wirasaputra. Malam Pak Pri. Pertanyaannya apakah ada mitra yang sudah berhasil dan bagaimana cara mengadakan uang supaya bisa segera bergabung? Nah, ada yang mau bantu jawab Pak Hendy mungkin? Atau Pak Priyana sendirilah yang jawab. Silakan Pak Priyana dibuka, di-unmute. Pak Priyana yang menjawab sendiri. Kalau adakah yang sudah berhasil? Tentunya ada. Nah, tapi pertanyaan yang harus Pak Priyana jawab, bagaimana cara mengadakan uang 10 dan 14 juta? Silakan Pak Pri.
Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Hendy, luar biasa Pak Hendy, Bu Susi, Pak Rudi. Selamat malam untuk sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Kang Tata, apa kabar Kang Tata? Apa kabar Kang Tata? Masih di mute itu, Ah, Pak ya, Tata. ya. Juga Kang Ana dan juga Ibu Lela. Ya, jadi saya bertanya, saya jawab sendiri ini sebetulnya tadinya mewakili teman-teman lah ya. Bagaimana ini? Apakah ya pasti orang yang hadir di sini Bapak Ibu ya. Saya Priana dari Bandung ya. Maaf, izin mengenalkan diri dari Bandung. Pasti juga bertanya sudah sekian bulan perusahaan ini berdiri, yaitu 7 Maret ya kalau nggak salah Bu Susi ya. Launchingnya. Ya kebetulan saya juga hadir di acara launching yang pertama, soft launchingnya itu, dan saya bergabung di sini bulan Februari yang lalu ya. Nah, jadi ya kalau kita kan sering ada pertemuan khusus ya. Jadi Bapak Ibu, pencapaian mitra ini sangat luar biasa ya, meraih penghasilan di bisnis ini. Itu saya sih hanya punya data beberapa orang saja. Kalau Bu Susi mungkin lebih tahu sebetulnya dari saya, Pak Hendy ya. Ada yang sampai 600 juta Bapak Ibu. Yaitu Saudara Noprianto ya, Bu Susi ya. Betul ya Pak Mungkin Hendy ya? Bapak Ibu yang mau tahu detailnya nggak mungkin karena kita tidak mungkin ceritakan di sini Pak Pri. Ya, yang oke. berhasil itu bisa lihat di Instagram ya Bapak Ibu ya. Betul, 100 sampai 200 sampai 300 juta. Nah, kemudian saya ingin berbagi saja. Saya juga saya kebetulan punya 3 modem ya. Jadi saya gabung 3 modem gitu ya, 3 modem. Istri saya dan anak saya. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendy, 2 titik di bawah ini adalah 2 titik coupling termahal. Dan oleh karena itu saya memahami ini sehingga saya join 3. Begitu ya. Nah, pertanyaannya Pak Pri, kalau yang nggak punya modal join 3 gimana? Singkat aja Pak, mengenai soalnya durasi Pak, tinggal 3 menit waktu kita. 3 menit lagi. Ya, yang pertama sangat disarankan untuk menggunakan kartu kredit kalau ada. Ya, kartu kredit berarti menggunakan uang bank ya Pak ya. Dan kita bisa flatkan selama 1 tahun kurang lebih. Kalau yang 10 juta berapa ya Pak Hendy? 900 atau sekitar-sekitarannya ya, 900.000 setiap bulan. Masa dari 1 bulan ini nggak dapat 1 orang? Itu satu. Seperti yang kedua, mungkin juga saya bukan punya uang banyak, Bu Susi, Pak Hendy. Waktu saya ngambil 3, saya menyekolahkan aset-aset yang ada. Ya, kebetulan saya suka musik. Sekarang bermusik saya agak-agak off karena pandemi. Ya, ada gitar, ada keyboard, ada apa. Begitu, termasuk juga saya lepas jam tangan saya karena saya jam tangannya ada beberapa lah, bisa dilepas 1 nggak masalah. Jadi saya coba untuk melepas itu yang kurang bermanfaat lah saat ini. Ya, yang ketiga mungkin juga ya pinjam lah ya, pinjam. Tapi menggunakan tabungan juga boleh, karena tabungan saya yakini bukannya bertambah saat ini, tapi berkurang. Itu saja mungkin Bu. Oke, thank you Pak Pri. Ya, memang banyak Bapak Ibu, mungkin Pak Pri mewakili teman-teman yang bertanya, pengen sih produknya bagus sih, ini bisa mengubah masa depan sih, tapi saya nggak punya modal gimana? Nah, tadi sudah dibantu jawab oleh Pak Pri. Ternyata Pak Pri menyekolahkan barang-barang asetnya yang idle ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya aset idle di rumah silahkan belajar dengan Pak Pri ya. Nah, Bapak Ibu mengingatkan satu lagi Bu Lela itu saya sapa Pak saya. Bu Lela sama Pak Hendra. Nah, Bu Lela sama Pak Hendra silakan belajar sama Pak Pri ya. Nah, karena waktu juga sudah 59, Pak Hendy, Pak Rudi ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya Bu Susi, buat Bapak Ibu sekalian, saya sedikit kasih gambaran ya. Bapak Ibu sekalian tahu ya, Google ya, salah satu perusahaan yang paling besar di dunia. Amazon, pemiliknya juga orang terkaya, tapi pertanyaan saya satu, tanpa internet bisa nggak mereka sampai sekarang itu bertahan? Nggak ada ya. Jadi benar-benar kita nih masuk ke industri yang benar-benar perusahaan besar pun itu pasti membutuhkannya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat Tokopedia, Gojek, Grab, itu semuanya di Indonesia bisa beroperasi jadi besar, itu murni karena mereka ada jaringan. Sekali lagi murni karena mereka ada jaringan mitra, ada jaringan pengemudi, ya. Tapi di sini yang paling kaya itu siapa?
tetap Tokopedia, tetap Gojek, tetap Grab. Kenapa? Karena mereka tidak menerapkan yang namanya network marketing. PT Trend Global Technology itu menerapkan yang namanya network marketing. Ya, otomatis di sini yang kaya, yang sejahtera itu bukan perusahaan induknya saja. Kenapa? Karena di bawah asosiasi AP2LI itu mengharuskan 40% dari omset mereka untuk dibagikan kepada mitranya, kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada pengundang Bapak Ibu sekalian, mari yuk kita masuk ke bisnis industri internet yang saya yakin tidak ada lagi peluang kedua di luar sana untuk Bapak Ibu sekalian masuk ke bisnis industri internet. Sekian dari saya, Bu Susi. Oke, thank you. Pak Rudir yang mau disampaikan? Iya, sedikit aja buat Bapak Ibu yang sudah melihat hari ini ada peluang, ya segera action, segera hubungi yang mengundang dan tanyakan bagaimana cara bergabung dan segera mulai, karena waktu adalah uang. Kita semakin cepat bergerak, semakin cepat kita menghasilkan. Itu aja. Terima kasih. Oke, timing is everything ya. Ini ada chatting ke saya nih langsung dari Pak Henry, menyapa Pak Henry Musa. Ya, Pak Henry Musa, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Henry Musa. Bisa di-unmute Pak Peter Jo, Pak Henry Musa. Sudah saya unmute, silakan Pak Henry Musa. Silakan Pak Henry Musa. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin acara kita sudah sampai di sini. Ya, nah, Bapak Ibu semuanya. Satu menit. Oke, silakan Pak Pri, 1 menit. Ya, maaf. Ini ada Mas Aji yang baru bergabung kemarin, sudah mengundang. Saya ingin sapa, kebetulan yang diundangnya kenal semua juga. Ini saya, Kang Galuh, sama Kang Deden, Kang Agus, ya, sama Pak Heri. Selamat bergabung. Siap, terima kasih Pak. Ya, Galuh, terima kasih. Selamat bergabung. Udah Pak? Ya. Oke, selamat bergabung katanya dari Pak Priyana. Buat yang punya Pak Priyana, ditunggu segera merapat ke Pak Pri. Kalau belum ada modal, Pak Pri punya solusi. Beres lah. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin acara malam ini kita sudah sampai di sini. Kita besok ketemu lagi di acara yang sama jam 19.30 dengan pembicara yang nggak kalah hebat seperti hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu yang hari ini Bapak Ibu sudah yakin bergabung malam ini, besok langsung undang ya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa mulai kerja besok. Kalau Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, besok datang lagi melihat lagi seperti ini. Jadi melihat berkali-kali sampai Bapak Ibu klik ya. Karena betul. Di sini sampai kita terketuk hatinya. Betul, Pak Tata, terketuk hatinya. Karena bisnis yang kita jalankan adalah bisnis Blue Ocean, ya. Jadi sekian acara malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mewakili PT Champions mengucapkan selamat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Hendy, terima kasih Pak Rudi. Selamat malam. Sampai ketemu besok. Pak Hendy, terima kasih semuanya. Keren Pak Hendy, Pak Rudi keren, Bu Susi keren. Terima kasih. Keren Pak Niko. Terima kasih untuk semuanya. Pak Niko, thank you ya. Sama-sama. Luar biasa. Hai semuanya. Terima kasih semua. Ya Pak, terima kasih untuk semuanya. Izin lab Pak.